أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kalau ada spirit pongat, jangan disimpan dalam celana. Siapa jawab salam dengan semangat, kita doakan jauh kena virus corona. Yang jawab salam, kita doakan semoga dijauhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bala dan penyakit. Yang jawab salam, kita doakan semoga hutang-hutangnya cepat lunas. Oh, cepat aminnya. Yang jawab salam, yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan diberikan Allah jodoh yang soleh dan soleha. Yang jawab salam, semoga anak-anaknya jauh daripada judi dan narkoba. Yang jawab salam, semoga dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ahli bait sekeluarga yang jawab salam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anaknya, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, penuh dengan kebaikan, mudah dalam urusan rezeki, jernih hati, sehat tubuh, cerdas pikiran. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapat rahmat. Rahmat datang dari Ilahi. Cobalah jawab salam dengan semangat. Kita ulanglah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa qarabatihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil kitab al hadis, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abwahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyikal karim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, para tamu undangan yang dirahmati Allah, bersama kita hormati ahli bait sekeluarga yang telah mengundang kami dapat hadir bersama di malam yang penuh dengan kebaikan ini. Malam ini bersama Bapak Ibu adik-adik kami sekalian, para tamu, walaupun dalam kondisi capek di siang hari, mari sejenak kita berkumpul bersama orang-orang yang baik di tempat yang baik, bersama dengan niat yang baik. Semoga mengantarkan kita menjadi orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah malam ini, banyakkan syukur dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Orang yang bersyukur ini Bapak Ibu hidupnya tenang, aman dan nyaman. Bila ada pesan dari Al-Quran, dari Al-Hadis, pesan ulama, kata-kata mutiara, yang sedang bawa handphone boleh buat status dan boleh buat pesan. Insya Allah. Di mana enaknya kalau ada orang bisa bersyukur bersabar. Orang bersyukur bersabar ini hidupnya tenang. Mana buktinya? Hari ini suasana tidak hujan. Syukur, alhamdulillah. Sound system kita bagus ya bang, alhamdulillah. Kalau tak bagus, sabar. Hari ini undangan silih berganti datang, yang diundang syukur. Kalau tak datang, alhamdulillah, sabar. Kan enak. Kita tidak kena virus corona, syukur. Kalau kena, sabar. Yang sudah dapat jodoh, syukur. Kalau tak dapat, bujang lapuk, sabar. Kan enak hidupnya Pak. Itulah enaknya kalau bisa bersyukur dan bersabar. Bagaimana cara syukur yang benar? Pandanglah orang yang keadaannya lebih susah, yang hidupnya lebih melarat, yang kondisinya lebih memprihatinkan. Bila kita melihat mereka, kita akan semakin menambah syukur kepada Allah. Ada orang yang pakai mobil, jangan pandang orang yang pakai kapal terbang. Kita susah syukur. Kalau kita punya mobil, pandang orang yang pakai kereta. Syukur kita pakai mobil, tak kena hujan, tak kena panas. Yang pakai kereta, jangan lihat orang pakai mobil, lihat orang yang pakai sepeda. Kita masih bawa pakai mesin, sementara orang tuh berkayuh kakinya. Yang pakai sepeda pun, yang datang undangan pun, syukur kepada Allah. Ada orang jalan kaki, suami istri, tapi mereka tetap mesra sambil gandeng tangan. Ada orang dalam mobil begaduh undangan. Orang yang jalan kaki pun syukur. Kenapa? Ada orang naik duduk di kursi roda. Orang yang pakai kursi roda pun syukur kalau lihat ke bawah. Kenapa? Karena ada orang yang lumpuh sedang berbaring di rumah sakit. Yang di rumah sakit pun syukur. Kenapa?
Karena ada yang sedang koma di ruang ICU. Yang di ruang ICU pun itu bisa syukur. Kenapa? Orang tuh mati terus. Begitulah enaknya orang yang bersyukur. Maka wajar kalau Allah ingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa izzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumi, jika engkau bersyukur niscaya akan ditambah. Kalau engkau kufur, sungguh azabmu sangat pedih, kata Allah. Ini Bapak Ibu, ada orang bertanya tentang ayat ini, Ustaz, ayat ini betul nggak zaman sekarang? Katanya kalau kita bersyukur ditambah, kalau kita kufur diazab. Itu yang samping rumah saya nggak ada syukur-syukurnya, Pak. Kok enak hidupnya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat nggak mau. Nggak ada syukur-syukur, tapi hidupnya senang. Tapi ada orang yang rajin syukurnya, sholatnya bagus, puasanya mantap, auratnya tertutup, rumah tangganya jarang begaduh, berkelahi, tetapi sering cobaan datang banyak. Kadang-kadang anak sakit, kadang-kadang istrinya mencret. Coba. Kadang-kadang dia tetangganya dengki dia sama dia. Orang menggosip-gosip dia setiap hari, padahal dia baik, padahal sudah bersyukur kepada Allah. Tapi sebaliknya ada orang nggak ada syukur-syukurnya, sholat tidak, puasa tidak, begaduh selalu. Ayam orang hilang gara-gara dia, gas orang pun kandas. Kenapa? Hidupnya sehat-sehat saja, hidupnya senang, rumahnya lapang, perabotan rumahnya kanan kiri menantang, kebunnya berbidang-bidang, cincinnya banyak, dari cincin sampai gelang, pakai kereta kencang, dipanggil tak ondak memandang, dilanggarnya tiang mati telontang. Allah mau uji orang ini. Orang mengatakan syukur enak, tapi Allah uji dulu sejauh mana dia syukur kepada Allah. Karena banyak orang-orang yang tak pandai bersyukur. Mana contoh? Ada yang diberikan wajah cantik, tapi cantik hanya sekedar selfie, ya Pak. Hanya numpang meramaikan status Facebook, Instagram, dan Twitter. Tapi wajah yang cantik dan tampan itu tak dibasuh untuk berwudu, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang badannya sehat, kakinya bisa berjalan ke sana kemari, 10 km mampu ditempuh, tetapi kakinya tak bawa bersyukur untuk melangkahkan sholat berjamaah ke masjid. Ada orang diberikan Allah harta, mobil ada, rumah besar, istri cantik jelita, pekerjaan mapan, tetapi harta yang banyak itu jarang sedikit pun masuk ke dalam kaleng infak masjid, musola, membantu anak yatim fakir miskin. Orang ini belum mulia. Bila orang mulia itu karena harta, maka sudah barang tentu korun saklabah lebih mulia. Bila orang mulia karena jabatannya, maka barang tentu Fir'aun lebih tinggi jabatannya. Bila kita mulia karena tampan, cantik suami istri, Abu Jahal, Abu Lahab, tampan wajahnya. Jadi kalau ada orang yang para undangan ini, jiran tetangga kita, istri cantik, suaminya tampan, hidupnya mapan, tapi tak sholat, itu anak buah Abu Lahab juga lagi. Sini tak ada ya Pak. Rupa cantik, hidup udah mapan, suami tampan, tapi nggak sholat. Ini anak buah Abu Lahab. Abu Lahab itu tampan,
nama dia pun Abu Lahab, bapak yang bergejolak, tapi engkar kepada Allah. Maka dari itu, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukurilah nikmat diberikan Allah hari ini. Ketika orang lain sedang lumpuh, kita masih bisa lagi berdiri. Ketika orang lain dalam kondisi susah urusan rezeki, hari ini kita untuk makan minum pun alhamdulillah. Ketika orang bisa menyewa rumah 25 tahun berumah tangga masih nyewa lagi, alhamdulillah. Sedikit banyaknya rumah kita, bagaimanapun kondisinya, itulah yang kita dapat. Inilah indahnya orang yang bersyukur kepada Allah. Dia ingat, jangan lupa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari Bapak, Ibu, adik-adik sekeluarga, memberkahi pertemuan kita malam ini bersama kita bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan yang hadir, yang punya telinga mendengar dengan baik, yang punya mata melihat dengan baik, yang punya hati merasa dengan baik, kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Bacakan sholawat, ahli bait dapat kebaikan, anak yang sedang dicukur atau diakikah akan dapat kebaikan. Maka bertasbih kepada Allah orang yang memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah orang-orang yang beriman, sampai rumput-rumput bahkan daun-daun, sampai pasir di pantai, ikan di lautan akan bersaksi kepada Allah. Orang-orang yang memuji Allah, orang-orang yang senang berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, jadikan dan ahli bait sekeluarga juga para undangan yang berhadir pada malam yang berbahagia ini adalah orang-orang yang termasuk mendapatkan syafaat kelak nanti berkumpul di padang mahsyar, termasuk sekelompok kaum yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin.